Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami, The Bola Nusantara. Pemirsa, tentunya Anda sebagai pemirsa yang baik, kami memohon dukungan Anda berupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Pemirsa Nusantara, lawakan ataupun terobosan baru yang digencarkan oleh tetangga kita, FAM Malaysia, begitu dahsyat. Jadi nggak nanggung-nanggung, mereka mengatakan akan membawakan ataupun akan mendatangkan 8 pemain naturalisasi anyar mereka. 8, nggak nanggung-nanggung. Benarkah demikian? Kita ikuti bersama. Demi saingi timnas Indonesia, FAM konfirmasi segera ketambahan 8 pemain naturalisasi baru. Kedua-dua jalur itu adalah jalur membolehkan mereka mendapat kewarganegaraan untuk membolehkan mereka mewakili Malaysia jika terpilih oleh jurulatih dia lah. Makin power lah Malaysia lepas ni sebab ada 4 pemain warisan yang akan join skuad Harimau Malaya tau. Silap-silap kita ni akan ke Piala Dunia tak lama lagi. Aku dah katakan hari tu, bila revolusi Harimau Malaya ni bermula di bawah pimpinan DMJ, memang laju sangat dia buat kerja. Sebelum ni memang kita tak dapat player-player warisan, player-player naturalisasi, memang lambat. Memang tak tahu diorang ni buat apa. Tapi lepas ni memang laju sangat proses. Tahu-tahu dah ada 4 pemain warisan yang dah ready nak join Malaysia. Sekarang ni diorang tengah proses untuk mendapatkan pasport dan sebagainya lah. Persatuan Bola Sepak Malaysia mengumumkan proses mendapatkan kerakyatan Malaysia bagi 4 pemain warisan baru sedang menunggu kelulusan daripada kerajaan Malaysia. Manakala 4 lagi pemain warisan dalam proses melengkapkan dokumen. Justru FAM berterima kasih kepada kerajaan Malaysia yang memberikan kerjasama untuk meningkatkan mutu bola sepak skuad kebangsaan Harimau Malaya. Jika semuanya berjalan lancar, kemungkinan besar Harimau Malaya akan diperkuatkan dengan 8 pemain warisan baru pada kempen kelayakan Piala Asia bermula Mac depan. Negara tetangga klaim pemain lagi. Buset dah guys. Waduh lah pakcik. Stop lah pakcik. Kami malu lah pakcik. Buset dah. Sasa klaim mulu cuy. Buset dah kali ini guys. Kali ini yang diklaim pemain asal Spanyol cuy, yang bermain di April Nicosia cuy. Buset dah guys. Guys namanya adalah Alejo. Buset dah pemain sayap nih guys. Pemain sayap. Oh ini ternyata guys ya. Ini mungkin salah satunya ya. Ya kan dinaturalisasi 7 pemain warisan. Wah buset. Tapi nyatanya apa? Ini diklaim lagi kan. Buset nih guys ya. Diklaim keturunan Malaysia. Pemain Spanyol permalukan Harimau Malaya. Nih guys, apa? Kenapa semua orang mengatakan hal yang sama? Tidak, saya orang Spanyol dan mencintai Malaysia karena negara ini sangat indah. Tetapi saya tidak memiliki hubungan dengan Malaysia. Stop pakcik. Kami malu pakcik. Stop. Timnas Malaysia segera ketambahan 8 pemain naturalisasi baru yang telah dikonfirmasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, demi menyaingi Timnas Indonesia. Baru-baru ini, supporter Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, tengah mendapat kabar baik karena 4 pemain keturunan baru kini dilaporkan sedang dalam perjalanan ke Malaysia. Sebelumnya, Tunku Mahkota Ismail selaku PJ Sultan Johor menginformasikan bahwa 7 bintang keturunan baru itu telah diidentifikasi untuk memperkuat Timnas Malaysia. Ketujuh pemain tersebut berasal dari Eropa Selatan dan bermain di liga-liga utama benua tersebut. Posisi yang diperkirakan akan mereka isi antara lain bek kiri, bek tengah, striker, dan sayap kiri. Kini, skuad Harimau Malaya yang dibesut Peter Klamowski itu akan mendapat tambahan amunisi setelah FAM memastikan dokumentasi 4 pemainnya sedang dikelola. FAM menginformasikan bahwa proses perolehan kewarganegaraan Malaysia untuk 4 pemain keturunan baru saat ini sedang menunggu persetujuan akhir dari pemerintah Malaysia. Tak hanya itu, ada 4 pemain keturunan lainnya yang juga sedang menyelesaikan proses dokumentasi agar pemain tersebut bisa mewakili Malaysia. 4 pemain warisan baru kini sedang dalam perjalanan ke Malaysia untuk menyelesaikan proses dokumentasi. Pemirsa The Bola Nusantara, dari petikan tadi ada ya cuplikan video ya, entah itu dari TikTok atau dari mana.
mereka bilang bahwasanya pemain Eropa ini yang berposisi di gelandang sayap itu ya, itu berkunjung ke Malaysia dalam rangkaian yang mungkin berlibur kayak atau refreshing atau bagaimana dan sebagainya. Memang kan terkenal negara Asia Tenggara itu dengan panorama yang indah-indah tentunya. Jadi mereka itu berkunjung sebagai turis, bukan karena kunjungan proses naturalisasi yang kemudian dikait-kaitkan katanya ada keturunan darah dengan Malaysia. Ternyata si pelaku sendiri mengonfirmasi bahwa dia bukan keturunan Malaysia. Waduh, ini niat menyaingi Indonesia atau cuma bikin dagelan, konyol, nggak apa-apa lah. Yang penting kan bisa ketawa. Ketawa itu sehat. Terima kasih Malaysia telah membuat kita ketawa. Betul. Kita lanjutkan bersama. Menurut Makan Bola, total ada 8 pemain keturunan yang diproyeksikan akan dinaturalisasi FAM untuk memperkuat timnas Malaysia. Namun, tidak dijelaskan ke-8 calon pemain naturalisasi timnas Malaysia yang dimaksud. Cara naturalisasi ini seakan meniru timnas Indonesia. Selain itu, FAM juga sedang dalam proses melengkapi dokumentasi 4 pemain lainnya, tulis FAM dikutip dari Makan Bola. FAM berterima kasih kepada pemerintah Malaysia atas dukungan yang diberikan dalam upaya peningkatan kualitas tim Harimau Malaya, tambahnya. Ke-8 pemain itu ditargetkan bisa memperkuat skuad asuhan Peter Klamowski yang akan memulai kampanye kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Malaysia akan melakoni laga pertama grup F kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal pada 25 Maret 2025. Saat Malaysia sibuk di kualifikasi Piala Asia 2027, timnas Indonesia justru lolos langsung ke putaran final dan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal yang sama, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda timnas Malaysia Datuk Jamal Nasir berani senggol Indonesia saat bicara soal pentingnya naturalisasi versus pemain lokal di tubuh tim nasional. Datuk Jamal Nasir meminta timnas Malaysia menggunakan pemain naturalisasi selama 5 tahun ke depan sebelum mengandalkan banyak pemain lokal. Ia menyebut minimnya pemain lokal berkualitas menjadi penyebab naturalisasi merajalela di tubuh timnas Malaysia saat ini. Bagi Datuk Jamal Nasir, Malaysia hanya punya 1 pemain berkualitas internasional dari sosok Arif Aiman yang bermain untuk Johor Darul Takzim, JDT. Menurutnya ketergantungan Malaysia terhadap pemain naturalisasi seharusnya hanya bersifat jangka pendek, maksimal selama 5 tahun ke depan. Dalam hal ini, Datuk Jamal Nasir juga menyenggol Indonesia sebagai salah satu pelopor naturalisasi di skuad tim nasional. Selain Thailand dan Vietnam, Malaysia boleh melakukan naturalisasi demi mengimbangi kekuatan lawan, tetapi juga harus diimbangi dengan pengembangan pemain lokal. Expand artikel logo lanjutkan membaca, jika kita tidak menangani pengembangan pemuda sekarang, kita akan menghadapi masalah yang sama dalam 5 tahun. Kata Datuk Jamal Nasir, agar Harimau Malaya dapat bangkit lagi, kita memerlukan hasil jangka pendek dan jalur yang jelas untuk masa depan, bersaing dengan negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia, yang juga menggunakan pemain naturalisasi. Berarti kita tidak boleh tertinggal, kita harus melanjutkan pendekatan ini, menggunakan pemain naturalisasi, selama 5 tahun ke depan. Tetapi selama periode ini, pengembangan pemain muda harus menjadi pusat perhatian untuk memastikan bahwa pemain lokal akhirnya dapat melangkah maju. Timnas Malaysia sejatinya merupakan tim dengan pemain naturalisasi terbanyak. Hal itu terlihat saat bermain di Piala Asia 2023. Pada turnamen yang digelar di Qatar awal tahun 2024 lalu, Malaysia menggunakan 14 pemain naturalisasi tetapi berakhir di fase grup, tergabung di grup E bersama Bahrain, Korea Selatan dan Yordania. Malaysia berakhir sebagai juru kunci dengan raihan 1 poin. 1 poin itu didapat Malaysia saat berhasil menahan imbang Korea Selatan dengan skor 3-3 di bawah asuhan Kim Pan-gon. Datuk Jamal Nasir pun meminta Malaysia mulai mempersiapkan timnas kelompok umur untuk fokus berlaga di kualifikasi Piala Dunia U17.
pemirsa Nusantara, ya memang nggak ditutup-tutupi ya, nggak usah dialing-alingi bahwasanya kemarin waktu berkompetisi di Piala Asia itu Malaysia memang terbanyak menggunakan pemain naturalisasi. Ya cuma karena mungkin faktor ataupun kualitas dari pemain itu sendiri yang kurang mumpuni ataupun dan lain sebagainya. Yang jelas Malaysia itu gugur di fase grup, gitu saja. Nah, yang penting lagi memang gampang cari pemain keturunan yang berkualitas, sulit bro. Jangan tiru Indonesia, kepingin nggak apa-apa, tapi kalau niru sulit bro. Tanpa Pak Erick Thohir dan gebrakan-gebrakan dari dukungan pemerintah, rasanya kita sulit mendapatkan mereka. Nah, seperti itu. Itulah pemirsa saudara yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah ataupun edukasi dari sajian konten ini. Satu yang pasti, jaga kesehatan Anda selalu sehingga kita bisa bertemu dalam konten yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.